Selamat pagi dan semangat pagi, pagi, yeay! Ya, pada kesempatan pagi hari yang indah ini, saya ingin share sesuatu yang tidak seperti biasanya. Seperti biasanya saya share tentang hal-hal rohani ya, yang saya sebut sebagai makanan rohani. Tapi hari ini saya ingin share pengalaman saya selama konten di YouTube ini. Tidak terasa sudah 3 tahun saya share video demi video, baik itu yang bersifat rohani dan juga yang umum, dan memang kebanyakan rohani ya yang saya share lewat channel YouTube saya. Tapi hari ini saya ingin share pengalaman saya di mana 1 minggu kemarin saya tidak bisa ngonten, saya tidak bisa share video saya oleh karena saya kena strike yang pertama dari YouTube. Wow, gitu seperti itu ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut, saya menjelaskan bagaimana cara untuk men-share video sehingga tidak kena strike dari YouTube. Hari ini saya ingin share hal tersebut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and share channel saya yaitu Roynald Stefli Mumek, sehingga semakin banyak orang diberkati melalui informasi-informasi yang saya share setiap harinya. Hai, yang selamat pagi. Hari ini saya ingin share tentang pengalaman saya di mana 1 minggu kemarin ya saya tidak bisa ngonten dan tidak bisa share video saya di channel YouTube saya oleh karena saya kena strike yang pertama. Kenapa saya kena strike yang pertama? Karena video yang saya share pada hari kemarin itu melanggar aturan komunitas, dan hari ini saya ingin share ini kepada setiap orang yang menyaksikan konten YouTube saya pada hari ini, yaitu bagaimana caranya sih supaya video kita memenuhi syarat pedoman aturan dari komunitas YouTube gitu. Jadi kemarin itu ya saya share video, sebenarnya sih videonya itu lucu-lucuan ya gitu. Jadi ada seorang anak kecil berbangsa Nigeria ya gitu, dia nyendok nasi gitu ya, nyendok nasi. Tapi waktu dia nyendok itu dia kena di bagian vitalnya seperti itu ya. Kalau bagi saya sih memang itu tidak ada masalah ya, tapi ya siapa yang tahu ya gitu kalau video tersebut melanggar komunitas. Dan hari ini saya ingin share bagaimana cara supaya video kita tidak kena strike. Ingat loh gitu, kalau 3 kali saja kita kena strike dari YouTube, maka channel kita itu akan dihapus. Jadi langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah begini, kita lihat pedoman aturan komunitas dari YouTube. Jadi YouTube itu sudah membuat satu aturan ya gitu, aturan yang mesti kita taati seperti itu ya gitu. Jadi bukan aturan untuk dilanggar, tapi aturan untuk ditaati. Supaya apa? Supaya channel YouTube kita tidak kena strike, dan kalau sampai 3 kali maka channel kita akan dihapus begitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini saya share ya gitu. Hindari konten-konten yang mengandung kekerasan gitu. Jadi konten baik itu ada seorang psikopat yang lagi nguliti korbannya ataupun tembak menembak, itu mesti dihindari gitu. Dan yang ketiga, jangan sampai kalian men-share video yang ada nuansa seksualnya gitu. Jadi meskipun itu sifatnya lucu-lucuan ya, sifatnya humor gitu ya, tapi jangan sampai itu kalian share, karena otomatis channel YouTube kalian itu akan kena strike. Dan strike pertama itu akan kena teguran, kalian tidak bisa ngonten selama 1 minggu. Strike yang kedua itu kalian akan kena teguran tidak bisa ngonten selama 90 hari. Dan strike ketiga otomatis channel kalian akan dihapus gitu. Nah, itu 3 hal yang ingin saya share. Dan yang keempat yang saya ingin share, bagaimana cara kita untuk tidak kena teguran dari YouTube karena video-video kita melanggar aturan komunitas mereka. Jadi usahakan diedit dulu ya gitu video kalian ya gitu. Yang pertama, sesuaikan apakah video kalian itu sesuai dengan aturan komunitas yang ada. Terus yang kedua, jangan sampai mengandung kekerasan. Dan yang ketiga, jangan sampai mengandung unsur seksual. Dan yang keempat nih ya saya ingin sharing adalah perhatikan audiensnya. Jadi YouTube itu sudah memberikan ini ya, ini dikhususkan untuk public atau di private. Terus audiensnya, jangan sampai kalian memilih audiens anak-anak
gitu. Jadi usahakan pilih audiens untuk dewasa. Jadi ada dua audiens yang harus dipilih. Yang pertama ini diuntukkan untuk anak-anak, dan yang kedua ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Pilih yang kedua gitu. Karena yang kedua itu sifatnya umum ya gitu. Jadi meskipun video yang kalian share itu sedikit, dalam tanda kutip sedikit, mengandung unsur kekerasan ataupun bernuansa seksual gitu, ada unsur pornografi di dalamnya sedikit, dalam tanda kutip ya gitu, maka itu tidak akan di strike oleh YouTube. Nah, itu yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi setiap kita. Hai.